Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Pater Marcelinus Lidungaba, biasa disapa dengan Pater Linus. Di Andaluri, nanti saya juga akan mengajar, saya mengampu mata pelajaran sosiologi. Jadi senang berjumpa dengan teman-teman melalui media online ini, secara online. Dan harapan Pater, semoga teman-teman senantiasa berada dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pengenalan lingkungan sekolah walaupun secara online. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Pater akan menjelaskan kepada teman-teman sejarah singkat dari SMA Katolik Andaluri. Jadi ini penting teman-teman ketahui karena teman-teman akan menghabiskan waktu untuk belajar di SMA Katolik Andaluri selama 3 tahun. Dan karena itu sejarah dari SMA Katolik Andaluri perlu teman-teman ketahui karena di sana ada spirit, ada semangat, ada latar belakang kenapa SMA ini didirikan dan harapannya semangat latar belakang itu juga yang senantiasa mendorong teman-teman menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, yang tidak hanya berguna bagi diri sendiri, tapi juga bagi keluarga, orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, kita mulai saja teman-teman. Sejarah singkat dari SMA Katolik Andaluri. Jadi yang pertama, SMA Katolik Andaluri ini teman-teman, SMA kita ini didirikan oleh Pater Gerard Legelan CSSR. Jadi Pater Gerard Legelan ini adalah seorang misionaris redemptoris yang berasal dari Jerman, yang pada waktu itu diutus oleh kongregasi, oleh provinsinya di Jerman, di Köln, Jerman, untuk menjadi misionaris di Sumba di tahun 1950-an, seperti itu. Dan ketika tiba di Sumba, Pater Gerard sangat prihatin dengan pendidikan orang-orang Sumba, terutama masyarakat Sumba Timur, orang-orang muda di Sumba Timur. Jadi Pater Gerard sangat prihatin dengan keterbelakangan masyarakat Sumba, khususnya di Sumba Timur. Jadi faktor ini atau situasi inilah yang kemudian mendorong Pater Gerard untuk mendirikan SMA Katolik. Jadi Pater Gerard mau supaya anak-anak muda di Sumba, khususnya di Sumba Timur, menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, pribadi-pribadi yang bisa berpikir tentang dirinya sendiri, tentang masyarakat, keluarga, gereja, bangsa, dan negara, seperti itu. Jadi itu alasan yang mendorong Pater Gerard mendirikan SMA Katolik Andaluri, teman-teman. Namun di tahun itu untuk mendirikan SMA itu tidak mudah, teman-teman. Hal itu juga yang dialami oleh Pater Gerard Legelan. Jadi itu ada konfrontasi, ada perlawanan keras, ada penolakan dari teman-teman Sending atau Gereja Kristen Sumba saat itu dan juga dari YAPMAS, Yayasan Persekolahan Masih. Jadi teman-teman dari Protestan, dari YAPMAS menentang keras usulan atau kemauan Pater Gerard Legelan untuk mendirikan SMA Katolik saat itu, seperti itu. Mungkin itu karena ada ketakutan dari teman-teman karena takutnya misi atau gereja Katolik akan memakai SMA ini sebagai alat untuk mengkatolikan siswa-siswi yang beragama lain. Jadi pendirian SMA Katolik Andaluri itu tidak berjalan mulus. Ada tantangan, ada penolakan, ada usaha untuk mencegah pembukaannya karena ada ketakutan dari pihak lain bahwa SMA Katolik ini akan menjadi alat yang mengkatolikan umat beragama lain atau siswa-siswi yang beragama lain, seperti itu, teman-teman. Jadi itu alasan kenapa mereka mau mencegah pendirian SMA Katolik Andaluri. Dan karena itu berbagai surat keberatan itu dikirim ke Dinas Pengajaran di Kupang. Jadi ada banyak sekali surat keberatan yang dikirim ke Dinas Pengajaran di Kupang supaya SMA Katolik Andaluri
tidak boleh berdiri atau tidak boleh ada di Waingapu seperti itu. Jadi untuk mencegah pembukaan SMA Katolik Andaluri di Waingapu ini, yang merupakan SMA pertama di Pulau Sumba pada waktu itu, banyak surat edaran itu yang dikirim ke Dinas Pengajaran di Kupang, teman-teman. Akibatnya, karena surat edaran tadi mungkin juga, izin pembukaan itu ditunda-tunda oleh instansi yang berwenang di provinsi. Jadi oleh Dinas Pengajaran itu, izinnya ditunda seperti itu. Karena rupanya karena ada keberatan, ada banyak penolakan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya SMA Katolik di Waingapu. Namun teman-teman, ya, Pater Gerard Legelan ini adalah pribadi yang tidak pantang menyerah. Beliau tidak putus asa menghadapi situasi ini. Jadi, meski ada penolakan, ada keberatan dari banyak pihak, beliau tidak putus asa. Beliau senantiasa berusaha untuk memperjuangkan berdirinya SMA Katolik di Sumba Timur. Sehingga berkat perjuangannya yang gigih, akhirnya pada tanggal 4 September 1959, pembukaan SMA itu diizinkan. Jadi izinnya itu didapatkan, namun dengan syarat, ada satu syaratnya saat itu, sekurang-kurangnya sudah ada satu tenaga guru yang memenuhi syarat. Artinya harus ada guru yang berijazah BA. Jadi itu persyaratan yang diberikan kepada Pater Gerard Legelan saat itu. Jadi harus ada satu guru yang berijazah BA. Kalau sudah ada itu, maka SMA boleh didirikan dan pengajaran boleh dimulai seperti itu. Dan teman-teman, uniknya izin pembukaan SMA Katolik Andaluri itu bukan datang dari Dinas Pengajaran di Kupang, tetapi oleh Kepala Tentara Sumba, yakni Letnan Kolonel TNI Amos Pa. Jadi Letnan Kolonel Amos Pa ini memberikan izin pendirian SMA Katolik Andaluri setelah mendapat persetujuan dari pimpinannya di Singaraja, di Bali, seperti itu, teman-teman. Jadi sehingga setelah izin pembukaan SMA Katolik SMA ini keluar dari Kodim, Pater Gerard langsung mulai dengan pelajaran. Jadi tahun ajaran baru itu langsung dimulai seperti itu, teman. Jadi kegiatan belajar mengajar langsung dimulai, meski saat itu tenaga guru yang berijazah BA itu belum ada. Jadi persyaratannya bahwa harus ada guru yang berijazah BA tadi belum dipenuhi. Jadi Pater Gerard sudah mulai kegiatan belajar mengajar, sambil saat itu Pater Gerard mengusahakan guru yang berijazah BA itu dari Jawa. Jadi beliau menghubungi, coba mengontak beberapa guru yang berijazah BA di Jawa untuk menjadi guru di SMA Katolik di Sumba Timur, seperti itu. Jadi sambil menanti guru dari Jawa yang berijazah BA, Pater Gerard langsung memulai kegiatan belajar mengajar seperti itu. Dan ketika kegiatan belajar mengajar, aktivitas belajar mengajar dimulai, dan karena belum adanya guru yang berijazah BA yang menjadi persyaratan utama tadi di berdirinya SMA Katolik ini, Yapnusda, Yayasan Pendidikan Nusa Cendana itu kemudian mendapat ancaman dari Dinas Pengajaran tingkat 1 provinsi bahwa SMA harus ditutup. Jadi ada ancaman saat itu karena syaratnya belum ada kok tahun kegiatan belajar mengajarnya sudah berjalan seperti itu. Jadi mereka mengancam akan menutup SMA ini kalau sampai bulan Desember tahun 1959 belum ada tenaga guru yang berijazah BA, seperti itu, teman-teman. Jadi itu ancaman dari Dinas Pengajaran tingkat 1 provinsi. Namun syukur pada tanggal 16 Desember 1959 guru BA yang dinanti-nantikan. Jadi saat itu Pak Kris Jamari tiba di Waingapu dan beliau dianggap sebagai penyelamat, boleh dikatakan. Karena kalau beliau tidak datang, kalau beliau tidak tiba, maka kemungkinan besar SMA kita ini akan ditutup seperti itu. Jadi ketika beliau tiba, beliau dianggap sebagai penyelamat,
beliau langsung diangkat menjadi kepala sekolah yang pertama. Jadi Pak Kris Jamar ini tiba dari Jawa, beliau langsung diangkat menjadi kepala sekolah yang pertama dari SMA Katolik Andaluri seperti itu. Dan SMA Katolik Andaluri berdiri secara resmi itu pada tanggal 20 Oktober 1959. Pada waktu itu SMA ini menjadi SMA yang keempat di Provinsi NTT setelah SMA 1, SMA Negeri 1 Kupang, SMA Katolik Suradikara, SMA Katolik Surya Atambua. Jadi di tahun 1959 itu baru ada 4 SMA di NTT teman-teman, dan SMA Andaluri adalah SMA yang keempat seperti itu. Nama Andaluri sendiri teman-teman itu berarti jalan kehidupan. Jadi ini Andaluri adalah bahasa Sumba Timur yang berarti jalan kehidupan. Kata ini atau nama ini berasal dari seorang Muslim yang bernama Ibrahim bin Ngaba. Jadi Pak Ibrahim ini memenangkan sayembara atau perlombaan itu pemberian nama sekolah yang diselenggarakan oleh Pater Gerard Legelan. Jadi saat itu Pater Gerard Legelan mengadakan sayembara atau perlombaan untuk membuat nama sekolah seperti itu. Dan ada banyak nama yang masuk ke Pater Gerard Legelan, tapi satu yang dipilih oleh Pater Gerard adalah Andaluri yang berarti jalan kehidupan. Sehingga sejak saat itu SMA Katolik yang berada di Bangapu ini dikenal sebagai SMA Katolik Andaluri yang berarti jalan kehidupan seperti itu teman-teman. Andaluri sendiri berarti jalan kehidupan. Sekali lagi tadi seperti yang Pater sudah jelaskan, nama ini sebenarnya terinspirasi atau diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6, yakni dari kata-kata Yesus sendiri. Jadi ketika Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," itu menjadi sabda yang menginspirasi atau yang melatar belakangi nama Andaluri seperti itu. Jadi Andaluri itu dari bahasa Sumba Timur jalan kehidupan, tetapi inspirasi utamanya itu adalah Injil Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Seperti itu teman-teman. Jadi ingat baik-baik itu. Yang berikut teman-teman, sekolah kita juga ini memiliki sebuah mars yang dikenal dengan Mars Andaluri. Jadi mars ini diciptakan oleh almarhum Bapak Mikael Wuring Muda. Jadi mars ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Johnny Baxter yang saat itu menjadi guru bahasa Inggris di SMA Andaluri. Jadi teman-teman ya, yang belum hafal atau belum mendengar lagu ini silakan cek di YouTube SMA Katolik Andaluri. Kalau belum dengar atau belum hafal silakan dengar ulang-ulang dan hafal lagu ini karena akan dinyanyikan pada berbagai kesempatan di SMA kita ini. Jadi perlu teman-teman ketahui jika ingin menjadi bagian dari komunitas dari keluarga SMA Katolik Andaluri. Dan itu sedikit penjelasan dari sejarah singkat SMA Katolik Andaluri teman-teman. Dan seperti yang Pater sudah katakan tadi, ada beberapa poin penting yang teman-teman perlu ingat dari sejarah singkat Andaluri di bawah. Yang pertama, SMA Katolik Andaluri ini didirikan oleh Pater Gerard Legelan JSR, seorang redemptoris dari Jerman. Dan saat itu ketika didirikan ada banyak pertentangan, ada banyak penolakan, ada banyak usaha untuk menggagalkan pendirian SMA ini, tetapi berkat kerja keras, berkat usaha dari Pater Gerard, akhirnya SMA ini berdiri. Dan tanggal 20 Oktober 1959 adalah hari lahir dari SMA Andaluri, SMA Katolik Andaluri itu teman-teman. Dan SMA kita juga ini namanya itu Andaluri diambil dari bahasa Sumba Timur yang berarti jalan kehidupan, yang terinspirasi yang menjadi inspirasinya itu adalah Injil Yohanes dengan sabda Yesus, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan." Jadi Andaluri bahasa Sumba Timur yang artinya jalan kehidupan. Dan SMA Katolik Andaluri juga memiliki sebuah mars, yakni Mars Andaluri. Jadi itu beberapa poin penting yang teman-teman perlu ingat. Dan teman-teman,
Di usianya yang hampir mencapai 16 tahun ini, SMA Andaluri boleh berbangga karena sudah mencetak banyak orang yang berhasil jadi banyak orang hebat. Ada banyak orang sukses yang lahir dari rahim SMA Katolik Andaluri. Dan orang-orang ini bukan saja sukses di tingkat daerah, tetapi juga sukses di tingkat nasional. Seperti itu teman-teman. Ada contohnya itu ada Dr. Cornelis Kodimete yang sekarang adalah Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya. Ada Dr. Matius Kitu yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur. Ada juga Bapak almarhum Insinyur Umbu Meangkunda yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dan kemudian sebagai Bupati Sumba Timur, serta Bapak Immanuel Babu Eha yang juga menjabat sebagai yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sumba Timur. Dan ini teman-teman adalah beberapa contoh orang-orang hebat yang lahir dari rahim SMA Katolik Andaluri. Tentu saja masih banyak lagi orang-orang yang berhasil, mereka yang berhasil yang tidak bisa Pak tersebutkan satu persatu. Orang-orang yang berkiprah di bidang sosial politik, kemasyarakatan, agama, dan lain sebagainya. Dan teman-teman yang memulai perjalanan pendidikannya di SMA Katolik Andaluri ini bisa juga menjadi orang hebat, orang yang berkontribusi bagi masyarakat, gereja, bangsa, dan negara. Jika teman-teman menggunakan waktu teman-teman di sini untuk belajar secara serius, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, dan Pater yakin teman-teman kalau sudah belajar serius akan juga menjadi pribadi-pribadi hebat yang tidak saja berguna bagi diri sendiri, tapi tentu saja bagi masyarakat, gereja, bangsa, dan negara. Oke? Itu sedikit penjelasan dari Pater teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, jauhkan diri dari keramaian, dan salam Andaluri.